Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 1 sampai 11. Saya sudah bahas tadi malam dengan keputrian sampai ayat 4. Sampai ayat 4. Pasal 1, Filipi 1, ayat 1 sampai 4 itu sudah dibahas tadi malam. Soal aku bersyukur ketika mengingat kamu. Lalu aku berdoa dengan sukacita. Dua bagian ini akan saya bahas sekarang. Yang pertama, saudara lihat di dalam teks itu. Ayat 3 tentang mengucap syukur, dan detailnya ada di ayat 5 sampai 8. Yaitu ketika dia bilang di ayat 3, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu. Apa ucapan syukurnya? Aku mengucap syukur karena persekutuanmu dalam berita Injil. Itu ayat yang ke-5. Aku mengucap syukur karena Allah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Aku mengucap syukur karena kamu turut mengambil bagian. Lalu aku berdoa dengan sukacita. Ayat 4, penjelasannya itu ada di ayat 9 sampai 11. Aku berdoa semoga kasihmu makin melimpah, supaya kamu punya pengetahuan yang benar, supaya kamu dapat memilih mana yang baik, supaya kamu suci, supaya kamu penuh dengan buah kebenaran. Jadi ada di ayat 3 dan 4, yaitu aku bersyukur setiap kali aku mengingat kamu, dan aku berdoa dengan sukacita. Ada berapa banyak orang yang berdoa dengan air mata? Ada banyak sekali orang yang mengingat sesuatu tapi tidak dapat bersyukur karena mengingat sesuatu yang tidak indah. Paulus dan jemaat di Filipi punya hubungan yang sangat erat karena dia yang bangun jemaat di Filipi. Karena Paulus yang tiba di Eropa pertama dia melayani di Filipi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau saudara baca latar belakang tentang Filipi, maka saudara boleh baca di Kisah Rasul pasal 16. Saya katakan kepada ibu-ibu tadi malam di sini, jemaat Filipi itu berkembang karena adanya perempuan-perempuan, ibu-ibu di situ. Mari kita lihat sedikit, kita lihat sebentar ya. Pasal 16 dari kitab Kisah Para Rasul. Ketika Paulus sampai di Filipi, ayat yang ke-12 Kisah Rasul pasal 16. Ketika Paulus sampai di Filipi, dia pergi ke tempat sembahyang orang Yahudi dan bertemu dengan perempuan-perempuan. Saya bisa saudara tahu enggak? Nanti orang-orang akan mengingat ibu-ibu, seperti yang dilakukan oleh Lydia. Ada hamba-hamba Tuhan yang selalu mengingat orang-orang yang sudah berkorban bagi Tuhan. Dan di sini yang kita lihat di sini adalah Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Kalau ingat kamu yang ada di pikiran saya, ucapan syukur. Kenapa? Pada waktu Paulus menulis surat ini dia ada di penjara. Dia sangat sulit. Tetapi dalam kesakitan, kesulitan itu dia ingat ada jemaat yang sangat kuat. Namanya jemaat di Filipi, dan itu yang membuat dia bersyukur. Dia ingat ada jemaat di Filipi yang membuat dia ada di penjara. Bahkan di Filipi dia masuk penjara. Tetapi di Filipi itu kalau dia tidak masuk penjara, penjaga penjara tidak bertobat. Ternyata Tuhan punya cara baginya membawa dia ke dalam satu kesulitan, tetapi akan membawa jiwa kepada Tuhan. Dan itu yang selalu diingat oleh Paulus. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk itu. Kalau saya ingat kamu, saya mengucap syukur. Kenapa? Saya punya pengalaman indah dengan kalian. Saya ingat bagaimana saya dan kita bersama-sama berjuang dalam pelayanan. Ada banyak masalah dalam hidup saya, itu Paulus bilang. Di Filipi, kesulitan saya. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kepada saya, dalam kesulitan itu, jemaat Tuhan berdiri. Jangan coba-coba minta nikmat dari Tuhan. Karena kalau kita minta nikmat dari Tuhan, bahagia hidup kita, belum tentu Tuhan membawa jiwa baru kepadanya.
Tapi dari Filipi kita belajar bertarung habis-habisan, menderita, bahkan dia bilang hidup bagi Kristus, mati itu untung. Tapi dia juga bilang kepada kamu dikaruniakan bukan hanya percaya, tetapi juga menderita bagi Tuhan. Dan jemaat Filipi tahu itu yang membuat Paulus mengucap syukur setiap kali dia ingat orang Filipi. Kenapa? Karena dia bilang kepada mereka, kepadamu dikaruniakan bukan hanya percaya saja, tetapi menderita bagi Tuhan. Jadi ada satu slogan yang selalu dibuat oleh orang anugerah adalah percaya saja. Kalau kamu menjadi orang yang benar, percaya saja. Kepada jemaat di Filipi tidak. Paulus tidak mengatakan percaya saja. Paulus bilang kamu percaya dan harus menderita bagi Kristus. Bukan percaya saja. Kalau kamu cuma percaya saja, kamu cuma punya harapan, kamu tidak tahu ada tuntutan Tuhan dalam hidupmu, bahwa kamu harus menderita bagi Tuhan. Nanti saudara perhatikan ada 2 kali kata, menjelang hari Kristus. Bahkan di dalam doa dia minta supaya kamu kuat sampai hari Kristus Yesus. Tidak hanya dengan kata percaya saja. Untuk selamat, iya. Percaya saja. Tapi tanda sudah selamat bukan percaya saja. Itu yang Paulus bilang. Tapi dia selalu mengucap syukur. Kenapa? Ayat 5, dari 3 kita ke ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai dia menulis surat itu. Jadi ketika kamu percaya pada Tuhan Yesus, kamu selalu berada dalam persekutuan, selalu mau bersama-sama dalam berita Injil. Sampai sekarang, saya ada di penjara sekarang, tapi saya selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu mengingat kamu, karena saya tahu ketika mulai kamu percaya, sampai sekarang, kamu tetap dalam persekutuan dengan berita Injil. Kamu selalu bicara tentang Injil kepada orang lain. Kamu tidak sibuk dengan masalah orang sehingga mata cuma melihat persoalan orang, bukan melihat berita Injil. Bertobat hal seperti itu. Itu yang dia bilang kepada jemaat di Filipi. Mulai dari kamu percaya sampai sekarang, itu yang membuat aku mengucap syukur. Yang berikut adalah aku mengucap syukur karena aku yakin. Ketika kamu mulai dari percaya dan sampai sekarang tetap kuat, aku sangat yakin itu adalah pekerjaan Allah. Dia bilang kepada jemaat di Filipi, kalau kamu berdiri teguh, kalau kamu tetap bersekutu dalam berita Injil, kamu sudah melakukan pekerjaan baik, saya yakin itu pasti pekerjaan Allah. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kalau engkau sudah mulai dengan Tuhan, akan selesai dengan Tuhan. Kalau engkau mulai dengan Tuhan, akan diisi oleh Tuhan dan akan selesai bersama-sama dengan Tuhan di sana. Jangan berhenti di tengah jalan, jemaat Filipi. Kepada seorang hamba Tuhan saya ngobrol di pastori, saya bilang, jangan coba-coba meninggalkan pelayanan. Karena itu artinya kita tidak mulai dengan Tuhan. Sebab kalau orang mulai dengan Tuhan, dia akan berjalan bersama dengan Tuhan dan berakhir bersama-sama dengan Tuhan. Jangan coba-coba menolak pelayanan, karena engkau tidak akan mengakhiri bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan jangan coba-coba menghambat saudaramu melayani Tuhan. Kalau engkau ada di depan, jangan melambat berjalan sehingga temanmu atau saudaramu terhalang karena engkau melambat berjalan di depan. Jangan seperti itu. Kenapa? Itu yang membuat Paulus bersukacita. Dia ingat jemaat di Filipi dan dia bilang, karena kamu telah memulai, dan itu karena pekerjaan Allah. Setiap pelayanan itu bukan pekerjaan manusia. Setiap pelayanan kepada Tuhan adalah pekerjaan Tuhan. Kenapa?
Karena itu Tuhan punya. Saya sudah bilang berkali-kali di sini. Dan saya juga bilang kepada pengurus, kalau kita melayani, yang punya pelayanan itu adalah Tuhan, yang kita layani itu adalah Tuhan, maka minta pada Tuhan. Tuhan, saya ingin berjalan bersamamu dalam pelayanan ini. Ada banyak sekali masalah dalam jemaat. Saya lihat mereka, Tuhan, ada yang sakit, ada yang bergumul dalam keluarganya. Begitu banyak pergumulan, Tuhan. Tapi saya ingin berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan mereka akan bersama-sama dengan saya melayani Tuhan. Sampai ujung hidup kami. Bahkan sampai kami ada di kekekalan. Itu nanti kita bicara banyak di Paulus mendoakan. Sekarang nasib Paulus mengucap syukur karena dia yakin bahwa memulai pekerjaan, kalau sudah ada yang mulai pekerjaan, dan itu saudara tahu, melayani Tuhan itu adalah utusan Tuhan. Ya, banyak orang mungkin tidak setuju tuh pengurus sinode mungkin. Banyak orang, itu kok kenapa begini, kenapa begitu? Saudara hati-hati. Karena gereja ini milik Tuhan. Berarti kalau Tuhan tempatkan orang melayani di sini, itu adalah karena kehendak Tuhan. Kecuali Tuhan tidak berkehendak, dia akan bongkar. Tetapi kalau Tuhan sudah taruh di situ, siapapun itu, kalau Tuhan sudah taruh dalam pelayanan, karena pelayanan adalah milik Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja. Jangan coba-coba bongkar. Jangan. Biar Tuhan yang akan hentikan kalau memang itu kehendak Tuhan. Semakin kita berusaha untuk membongkar itu, Tuhan akan bilang, kamu siapa? Ini kantor saya, ini karyawan saya, ini anak-anak buah saya, kenapa kamu? Apa urusannya di sini? Nah, kalau Tuhan bilang begitu dan hamba Tuhan ingat, itu yang Paulus bilang di sini. Aku ingat kamu dan aku bersyukur. Karena kalau dia mulai pelayanan itu, dia yang akan terus memberkati. Coba kalau Bapak Ibu masuk di perusahaan, lalu ada orang di perusahaan lain protes ke Bapak Ibu. Bosnya bilang apa? Oh ya memang karyawan saya itu nggak becus dia. Atau dia bilang begini, oh itu karyawan saya Pak. Baik atau tidak baik saya nilai dia. Bukan Anda? Bisa ngelihat gitu kan? Ya? Ya kan? Yang berikut adalah di ayat yang ke-7, saya mengucap syukur pada Tuhan setiap kali saya mengingat kamu, karena kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Itu hubungan antara hamba Tuhan dan jemaat. Paulus bilang seperti itu. Saya bersyukur mengingat kamu, karena kamu pada waktu berita Injil dimulai, kamu tetap setia sampai sekarang. Dan Allah yang melakukan pekerjaan itu. Aku mengucap syukur karena kalian mengambil bagian dalam pelayanan. Jemaat di Filipi jemaat hebat ya saudara ya. Mereka mengambil bagian dalam pelayanan. Mereka bersama-sama dengan Paulus. Bahkan ketika Paulus dalam penjara, mereka menyokong Paulus. Saya mengingat pelayanan seperti itu. Pada waktu saya harus saya harus tanggung masalah. Saya bilang kepada waktu itu ada larangan tidak boleh ibadah. Saya ingat itu. Tidak boleh beribadah di daerah itu. Lalu saya bilang kepada kepada Kapolsek waktu itu, Pak, kalau bisa boleh nggak jemaat tetap ibadah? Saya aja yang di sel saja, nggak apa-apa. Saya di sel aja. Dia bilang, mana kamu? Memang kamu masyarakat di mana? Maksudnya saya tunjukin, oh, kamu bukan orang sini. Yang dilarang di kabupaten ini, kamu kan bukan kabupaten sini. Saya bilang, apa-apa, biar aja mereka boleh ibadah. Terus itu camat juga bilang ke saya, dia tanya, nah kalau mereka ibadah kan nggak ada pemimpin, kamu kan di sel. Bagaimana? Saya bilang, nggak apa-apa. Mereka mau baca-baca Alkitab kek, mereka mau nyanyi-nyanyi kek, biar aja, nggak apa-apa. Waktu itu, kamu yang minta ya, bukan keputusan, terserah. Yang penting mereka boleh ibadah, boleh nggak? Ya udah tidur di sini katanya. Tapi belum lama tidur malah dibangunin. Bangun-bangun, kenapa? Pulang aja, ibadah. Oh saya lari-lari itu. Bilang kepada jemaat, siap mandi buruan, gereja. Pas mau ibadah, berhenti mobil camat di depan, mobil Kapolsek, mobil dan Ramil, dan mereka ibadah sama-sama. Waktu saya di sel itu, saya cuma bilang gini ke jemaat,
Kalau jam 9 kamu sarapan, berdoa aja. Pak Tuhan, tapi ini agak karismatik sih. Kirimlah roh roti ini ke Pak Sony, ke Sony, Kak Sony, mereka panggil Kak Sony, supaya dia juga kenyang. Jam 12 kalian makan, ingat saya aja, taruh aja piring di situ, dan tahu saya lagi duduk di situ dan makan. Dan mereka lakukan itu. Itu belum seperti Paulus. Risikonya adalah saya sampai sekarang di jemaat itu ada tanah sepotong di samping gereja. Waktu saya datang, mereka bilang, Kak masih ingat ini? Saya bilang, kenapa itu? Ini kan tanda buat kuburan Pak Sony. Nanti kakak datang sini, tahun berapa kakak mau mutasi sini? Saya bilang tunggu aja selesai dari Balikpapan saya ke situ. Nah ini, ada kuburan loh saya di sana, sudah disiapin, ya kan? Cuma saya udah janji dengan Ibu Yosi kalau kami meninggal, di mana kami meninggal di situ langit dijunjung. Jadi nggak usah bawa ke Tagulandang, itu Tagulandang nama daerah. Biar aja kalau di sini. Saya udah lihat di kuburan di sana bagus itu. Yang penting ikut Yakumris ya. Ketika Paulus bilang gini, aku mengingat kamu. Kenapa? Karena persekutuanmu dalam berita Injil. Karena kamu turut mengambil bagian. Kadang-kala ibu bapak rasanya begini, saya cuma bawa buah. Gitu ya. Kepada dalam pelayanan. Ibu bapak tahu nggak Paulus bilang kepada jemaat di Filipi? Jemaat Filipi kan tidak semua masuk penjara kan? Nggak ada kan? Tapi Paulus bilang gini, turut mengambil bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku di penjara. Ibu bapak pikir cuma sedikit apa yang dibuat itu bagi Tuhan itu tidak tercatat? Hah? Bapak ibu hati-hati dengan GAA ya. Jangan robah nih GAA ini. Jangan sampai GAA cuma memuji orang yang memberi banyak. Ya. Kalau memberi banyak, kalau perlu, waduh kita bikin video. Tapi ada orang yang memberi sedikit. Kita bahkan dia duduk di belakang, makanya ini yang duduk di belakang ini rata-rata yang memberi sedikit. Kita nggak hitung, enggak. Bagi Tuhan dia hitung. Sebab kalau kita beri banyak, bagi Tuhan masih dikit. Kita beli dikit tuh memang dikit, iya kan? Kepada jemaat di Filipi Paulus bilang kamu turut mengambil bagian. Saya kaget sekali ketika pendeta senior saya, pendiri gereja ini, salah satu pendiri gereja ini bilang pada saya, Pak Sony, you tahu nggak ini ikan ini yang mereka bawa, kenapa? Mahal ini Son. Terus bagaimana Pak? Kalau boleh kita jangan makan, kita foto aja, karena terlalu mahal ini. Terus saya tanya, ini yang kasih siapa ya? Dia bilang ibu ini. Saya dalam hati, aduh, berarti mereka tabung berapa lama itu ya? Karena saya tahu gaji itu cuma 12 juta kalau nggak salah 1 bulan. Kemarin dia beli itu, iya kan? Ya kan 12 juta potong anak potong ini sisa bon. Ini mau Desember kan banyak orang makan brand bon. Habis Desember bayar bon, itu orang Manado itu. Ya, ini bukan main Pak, mahal sekali ini Pak, mahal ini pendeta. Sekarang sudah terbiasa saya orang panggil pendeta. Dulu gatal kepala saya kalau orang panggil pendeta. Pendeta. Sekarang orang BSD kalau telepon Ibu Yosi dia bilang, halo Ibu Pendeta. Itu sih bukan pujian, itu ngenyek namanya. Karena saya biasa dipanggil Om Swastiastu gitu kan. Ini pendeta. Dia bilang, mahal sekali Pak Sony. Aduh, coba lihat ini ikan ini. Besoknya datang lagi sayur. Mahal sekali ini sayur ini. Aduh, kita kalau cuma donasi kita Pak, nggak mungkin kita beli. Lalu saya tanya, Ibu siapa itu yang bawa? Ibu ini. Kasihan dia. Iya kan? Gajinya tuh per bulan cuma 30 hari. Itu pun kalau tambah 1 31. Lalu dia bilang berikut di sini, Paulus bilang, aku berdoa dengan sukacita. Kalau saudara berdoa bagi saudara yang lain, umpamanya tiap hari saya tulis doa, saya kirim doa, saudara berdoa nggak sih? Berdoa untuk keluarga ini, saudara berdoa nggak? Kalau nggak berdoa saya kirim lagi loh. Jangan bikin capek saya. Ini pagi-pagi saya kerja itu loh, bikin sampai pendeta Pit bilang ini, Pak Sony ngapain? Saya lagi bikin renungan Pak. Terus nih, loh, buat apa? Buat kirim ke jemaat. Nah kalau mereka nggak baca, itu dosa mereka kan. Saya kan jadi tidak berdosa karena saya akan bikin. Jadi saya mau tanya, saudara berdoa nggak? Yang berdoa coba berdiri. Iya kan? Kalau saudara berdoa untuk orang lain, saudara berdoa apa? Saudara berdoa supaya dia terima yang terbaik atau cuma yang biasa-biasa aja? Mari belajar dari Paulus. Saudara tahu gak?
yang paling utama di dunia ini menurut Paulus di 1 Korintus 13? Iman, pengharapan, dan yang terbesar adalah, kau tahu nggak Paulus minta kepada Tuhan, dia doakan dengan sukacita kepada jemaat di Filipi untuk apa? Dia beri yang terbaik bagi jemaat di Filipi. Dia bilang, Tuhan berikan yang terbaik bagi jemaat Filipi. Apa itu? Supaya kasih-Mu. Sudah lihat? Inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah. Tuhan tolong mereka supaya mereka makin mengasihi. Supaya kasih mereka makin melimpah. Jangan cuma doa, Tuhan tolong. Anaknya mau sekolah belum ada duit. Tuhan tolong, dia mau masuk rumah sakit belum, BPJS belum bayar. Benar itu doa itu. Tapi Paulus tidak berdoa soal materi. Dia berdoa supaya kasih-Mu makin melimpah. Itu yang paling penting. Di dalam kehidupan Kristen, kasih lebih utama dari apapun. Karena Allah itu kasih. Jadi Paulus berdoa bagi jemaat di Filipi. Dia bilang, semoga kasih-Mu makin melimpah. Itu saudara yang paling penting. Doakan saudaramu supaya dia makin mengasihi. Tidak ada gunanya berdoa supaya gajinya naik. Tidak ada gunanya berdoa supaya dia sehat terus, tapi dia tidak mengasihi. Supaya kalau dia mengasihi walaupun gaji nggak naik, dia tetap bawa ikan termahal ke yang tadi itu. Kan? Berdoalah sekalipun dia sakit-sakitan. Tapi dia mengasihi Tuhan dan dia juga mengasihi jemaat. Itu yang paling penting. Paulus bilang, aku berdoa dengan sukacita. Kenapa? Karena aku tahu kamu saling mengasihi. Tapi aku minta pada Tuhan supaya kasih-Mu makin melimpah. Engkau sudah mengasihi, sudah baik itu, sudah bagus, sudah benar. Tapi aku berdoa supaya kasih-Mu makin melimpah. Itu yang Paulus minta kepada Tuhan untuk jemaat Filipi. Itu yang membuat dia bersuka cita. Terus dia bilang, supaya melimpah, makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Supaya tahu mana yang benar, mengerti mana yang benar, mana yang harus. Karena kamu punya kasih. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan punya pengetahuan yang benar, apa yang Tuhan mau. Saya suka sekali kalau datang di sini, di gereja ini. Setiap kali saya bertemu dengan anak-anak, lalu saya peluk mereka dan mereka peluk saya kencang-kencang. Saya senang sekali untuk itu, saudara. Terima kasih untuk anak-anak saya. Mereka akan selalu peluk saya kencang. Lalu saya bisik ke mereka, ntar 2 tahun depan, Pak Sony tidak bisa peluk kamu seperti ini, akan jadi tinggi begitu. Itu Jojo sudah begitu. Saya tanya umur berapa Jo sekarang? 16, masih dikit kamu. Pak Sony 62. Tapi peluknya nggak bisa begini. Saya suka sekali memeluk mereka, anak-anak itu. Kalau sudah remaja, saya ragu-ragu mau peluk. Tapi saya pengen sekali peluk mereka. Kenapa? Mereka ada di hati saya. Saya akan bekerja dalam pelayanan ini untuk mereka. Maaf, bukan untuk Bapak Ibu. Maaf. Karena Bapak Ibu sudah bisa melayani sendiri. Sudah bisa kan? Atau ada yang belum bisa di sini? Supaya kalau kamu mengasihi Tuhan, kita akan mengerti apa yang Tuhan mau. Karena kita mengasihi Tuhan. Lalu yang di situ dibilang, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Dan aku berdoa supaya kasih-Mu melimpah. Supaya apa? Yang berikut adalah, supaya kamu suci. Ya kan? Supaya kamu suci dan tak bercacat. Sampai kapan? Saudara, Paulus sangat tahu orang Filipi tidak kuat. Kalau mereka kuat hanya karena pertolongan Tuhan, maka dia berdoa kepada Tuhan, saya minta padamu, kuatkan jemaat Filipi ini, supaya mereka hidup suci, sampai Engkau datang menjemput mereka. Artinya begini, saudara, kalau dia berdoa bagi jemaat Filipi sampai Tuhan datang menjemput mereka, berarti kan hanya bukan mereka saja, tetapi itu juga anak-anak mereka dan seterusnya, sampai orang-orang itu datang dan kepada Tuhan dan diangkat oleh Tuhan. Mohon mari berdoa seperti apa yang Paulus katakan ini. Jangan cuma bilang rasul kami adalah rasul Paulus, tapi tidak mengerti apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi ini. Tolong jangan cuma ngerti teologi dispensasi, tapi cuma tahu 7 dispensasi. Bukan itu dispensasi.
Haruslah hidup kudus sampai Tuhan datang. Suci sampai Tuhan datang. Dan semoga kamu, kalau kamu hidup suci, kamu akan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus. Saudara lihat ada 2 kali kata itu. Dia yang memulai, itu adalah pekerjaan Allah. Kalau kamu mengasihi, kalau kamu berbuat dan hidup kudus, itu juga dikerjakan oleh Yesus. Supaya apa? Supaya kamu memuliakan Bapa. Jadi Allah adalah saksi. Bagaimana aku merindukan kamu. Allah adalah saksi. Dia bilang gitu. Allah adalah saksiku betapa aku sangat dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Allah yang tahu hati saya, kata Paulus bilang. Allah yang lihat hati saya. Saya ada di penjara sekarang, kalian tidak lihat saya, tapi Allah lihat hati saya. Bahwa saya mengucap syukur setiap kali mengingat kamu. Bahwa saya selalu berdoa bagimu dengan sukacita. Dan semua itu dikerjakan oleh Allah. Sampai kapan? Sampai hari Kristus Yesus. Mau diaplikasikan sederhana ya sebenarnya saudara ya. Saudara bawa pulang ini. Kalau Paulus berdoa bagi jemaat Filipi dengan sukacita karena dia punya hubungan yang baik. Boleh nggak kita saling mengasihi seperti apa yang Paulus bilang? Boleh nggak kita mendoakan setiap hari ada nama-nama keluarga yang kita doakan untuk bilang pada Tuhan, tolong mereka, tolong dia. Kalau dia hidup benar, itu akan membuat saya bersuka cita karena saya punya saudara seiman yang hidup suci. Jaga dia sampai engkau datang supaya dia hidup kudus. Karena kalau dia hidup kudus, saya bersuka cita Tuhan. Kalau dia benar seperti itu. Sebaliknya begitu. Kalau bayangkan kalau kita berdoa seperti itu. Kalau kita berdoa seperti itu. Dengan pergumulan masalah-masalah kenapa? Mungkin karena kita tidak mendoakan orang lain supaya kita bersuka cita. Jangan-jangan kita mengutuk. Ya kan? Tuhan biar mati orang itu. Cepat mati Jodia. Ada loh orang berdoa begitu. Orang GAA lagi berdoa begitu. Ya, orang GAA berdoa begitu. Dia tidak bilang cuma dalam hati. Dia berdoa, ini orang ini mudah-mudahan mati dia. Tapi nggak ada ya begitu bilang begitu. Cuma bilang begini, biar Tuhan, biar nanti Tuhan urus. Tapi yang saudara maksud apa? Biar Tuhan hukum kan sebenarnya? Ada di Tagulandang. Tagulandang ini. Namanya Bapak Anugrah. Tiap hari dia mabuk. Dan lewat depan gereja. Kalau dia mabuk, dia terlihat di depan gereja. Anugrah ini. Sambil dia jalan begitu. Anugerah ini. Nah, gayanya begini pas. Lama-lama saya udah bosan juga dengar. Akhirnya saya berdiri di jalan lalu saya panggil sini. Yang Bapak bilang anugerah ini gereja atau apa? Bukan. Kak. Kita penama. Oh iya memang maksudnya, soalnya jangan sampai orang lihat. Terus kenapa mesti bilang anugerah ini? Iya supaya orang tahu yang mabuk ini anugerah bukan kasih karunia. Gitu. Lalu saya bilang begini, Pak, tapi kan malu kita gereja kalau begini Bapak malu mabuk. Dia bilang, soalnya susah kalau nggak mabuk. Sudah ke dokter saya. Terus dokter bilang apa Pak? Sudah rusak tuh ginjal segala macam. Enggak, dokter bilang saya kekurangan alkohol. Baru dia itu orang anugerah yang sakit karena kekurangan alkohol. Dia minum katanya supaya alkoholnya itu stabil. Nah, lalu dia sakit. Saya sudah tidak di Tagulandang. Saya sakit, lalu satu waktu saya balik ke Tagulandang, lalu saya ketemu dengan dia sakit. Saya bilang, sakit Pak. Dibilang bau itu simbau atau sembau, begitulah pokoknya. Maksudnya satu, maksudnya anak satu-satunya dia. Kenapa Mbau sakit? Iya sakit. Terus bagaimana? Kita mau berdoa aja supaya sembuh? Nggak usah Kak, dipanggil Kak Soni. Nggak usah Kak Soni, biar aja. Kenapa? Saya sudah bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil Jo. Saya bilang, tapi nanti alkohol bagaimana? Kan masih kurang. Sudah so lewat, katanya sudah penuh. Sudah tidak butuh lagi. Jadi sekarang sudah nggak minum. Sudah nggak. Makanya ini Son. Dulu waktu minum nggak sakit. Pas berhenti minum sakit-sakitan. Masih mau minum lagi. Udah enggak. Udah cukup lah. Udah bilang ke Tuhan cukup. Kalau Tuhan mau ambil. Tapi dia tiba-tiba dia ambil tangan saya, dia pegang lalu dia bilang begini. Tapi Kak Son, saya punya janji ke Tuhan. Sebelum saya mati Tuhan,
Saya ingin bangun gereja dengan tangan saya sendiri. Sebelum saya mati. Itu dosanya luar biasa. Tapi kalau sebelum saya mati, saya minta ke Tuhan. Saya ingin bangun gereja. Lalu saya pulang. Saya bilang, iya, saya berdoa untuk itu ya. Lalu saya pulang. Tahun 2010, kalau tidak saya balik lagi. Saya sudah di Jakarta waktu itu saya balik. Lalu saya pergi ke situ. Lalu ada gereja kecil. Ya mungkin cuma segini, lebar berapa meter gitu. Di samping rumahnya dia. Lalu dia sudah tidak ada dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Istrinya datang nangis peluk saya, dia bilang begini, ini Nazar Bapak. Dia meninggal. Tapi dia tinggalin gedung gereja, dia bangun sendiri. Duit-duitnya dia, tanah-tanahnya dia, dan dia kerja sendiri karena dia tukang. Ada ya orang begitu ya. Tapi ada jemaat anugerah yang sudah jengkel, dia mabuk-mabuk. Itu jemaat anugerah berdoa, Tuhan, kami sudah tidak tahan dengan bau nuga namanya. Biarlah engkau bunuh saja. Biar dia mati saja. Terus saya ketemu dengan tuh orang yang berdoa itu, saya bilang, syukur waktu itu dia nggak mati. Kalau dia mati nggak ada jemaat boto. Jemaat boto di Tagulandang, kalau saudara mau ke Tagulandang ada jemaat boto, itu dibangun oleh Bapak itu. Mereka menjadi anugerah gara-gara saya pindah tuh tiang, pohon cengkeh. 8 pohon cengkeh sebesar begini batangnya, saya pindah hidup. Mereka bilang, bukan main anugerah ini, sampai cengkeh masih hidup, apalagi cuma jiwa-jiwa katanya. Dan dia jadi orang anugerah, tapi mabuk. Tapi kalau ingat itu juga saya bersuka cita kepada Tuhan. Ada juga orang di akhir hidupnya balik dan memberikan sesuatu bagi Tuhan. Ya, saudara, kita mau buat apa ya sekarang? Cuma satu tantangan hari ini, 2 deh. Setiap kali mengingat orang, baiklah kita bersyukur dan doakanlah orang untuk menerima yang terbaik, yaitu supaya kasihnya makin melimpah. Bisa? Bisa ya? Mari kita berdoa.